Akhirnya Kanjeng Sunan menjawab, kamu sana jalan arah ngidul, kalau orang Jawa. Ngidul ke arah mana? Nyampe ujung. Dan akhirnya Saridin pun mengiyakan. Dia jalan terus gitu, nyampe ketemu pantai Parangtritis tuh namanya. Ketemu ke pantai Parangtritis, dan dia di situ ketemu sosok. Karena emang Kanjeng Sunan Kalijaga, dia bicara, kamu ngidul nanti ketemu seorang dan dia akan memberitahumu harus kemana. Jadi ketemu sama salah satu sosok ini, sosok ini menjawab, karena dia di dimensi lain, berarti sosok lain lah di dalam dari kita, dia batin, kita dohir. Dia ngomong, dia berbicara kepada saya Jangkung, kalau kamu ingin menemukan jati dirimu, kamu ingin mengenal tentang kamu ini siapa, kamu sono pergi nimba ilmu ke Kudus. Dan akhirnya saya Jangkung mengiyakan, dia pergi ke tempatnya Kanjeng Sunan Kudus. Dia ingin menimba ilmu di situ. Sampai di Kudus, Kanjeng Sunan Kudus bertanya, kamu kesini mau apa? Saya niat belajar. Oh, niat belajar apa nyari kerja? Saya murni ingin belajar. Bagus. Kamu belajar apa? Belajar Islam. Kenal Islam? Tahu saya Islam itu yang orang biasa sholat. Itu Islam. Iya. Betul itu. Orang Islam itu harus menunaikan ibadah sholat. Tapi nggak cuma harus itu. Nggak harus. Harus lebih dalam lagi untuk mengenali Islam. Dan akhirnya dia menimba ilmu di Kanjeng Sunan Kudus. Dan ini salah satu karomah-karomah beliau, di situ akan muncul anehnya. Ada sewaktu nih Kanjeng Sunan Kudus sama ketika dia menimba ilmu di tempatnya Kanjeng Sunan Kudus, dia menimba air. Anehnya nih, menimba air dengan kawan-kawannya, dengan teman-temannya, sama santri di situ, sama murid dari Kanjeng Sunan Kudus. Anehnya, ketika dia tidak kebagian ember buat ngangkut air, dia pakai keranjang. Digojlokin sama temennya, sono kamu pakai keranjang aja, kamu nggak kebagian. Kalau pikir pakai nala, pakai keranjang nggak mungkin kuat, nggak mungkin bisa nimba air, keranjang bolong. Tapi karena emang dia yakin, emang tidak ada ilmu apapun tanpa seizin yang Gusti Allah, tidak ada kesaktian tanpa seizin Gusti Allah. Karena dia yakin, saya pun dia nimba pakai keranjang, dan air itu anehnya nggak bocor. Anehnya di situ dia, salah satu karomah. Dan akhirnya dia memberi dia akhirnya memenuhi, yaitu perintah dari Kanjeng Sunan Kudus untuk memenuhi kamar mandi baknya, baknya dengan itu. Ya, kejadian itu dilaporkan lah sama Kanjeng Sunan Kudus. Ditegur saya Jangkungnya, ditegur ibaratnya, jangan menggunakan hal seperti itu. Hal seperti itu nggak bisa dipakai nalar. Jangan nunjukin ilmu di sini kalau kamu pengen nimba ilmu. Orang itu keranjang, kalau kita mikir rasional ya, keranjang itu nggak bisa dimasukin air, dia bocor. Kalau kamu menunjukkan ilmumu di sini segala macam, nggak baik. Di sini tempatnya nggak kayak gitu. Namanya keranjang ya bocor kalau diisi air. Dan akhirnya saya Jangkung meminta maaf ke Sunan Kudus. Akhirnya maafkan. Terulang lagi kejadian. Dia bingung kan sama Kanjeng Sunan Kudus, karena dia udah terserah kamu mau kerja apa, mau kerjaan apa. Karena dia melihat bekas baknya itu ibaratnya tempat wudhunya ada peceren, got kalau bahasa Indonesia itu. Ketimbang ntar jadi sarang nyamuk, akhirnya ditawu sama dia, dipinggirin, tapi nggak langsung dibuang. Dia ngomong sama santri-santri yang lain, kenapa gue nggak langsung dibuang malah dipakai mainan? Dia sejauh menjawab,
siapa tahu ada ikannya di sini, saya ambil karena ada ikannya. Ntar dapat. Anehnya got yang nggak mambang, ibaratnya airnya nggak jalan, di situ banyak ikan dan udang yang harusnya hidup di air asin dia ada di situ. Anehnya alhamdulillah. Dan dilaporkan lagi ke Sunan Kudus. Ketika Sunan Kudus ngambil, tanya, emang ada ikannya? Ada kan, setiap air ada ikan. Sejauhnya jawabnya gitu. Masa? Iya. Coba ambilin kelapa. Suruh santri ngambil kelapa. Den, Sari Den, ini kelapa. Iya. Luarnya apa namanya? Sepot. Dalamnya apa? Batok. Di dalam batok ada kelapa. Di dalam kelapa ada apa? Ada air. Berarti dalam air ada apa? Ada ikannya. Dipecah atau dibelah lagi. Tapi emang karena dia emang mungkin karena yakin dengan Gusti Allah, dibelah air itu ada ikannya lagi di dalam kelapa. Dan akhirnya Sunan Kudus dengan terima lagi berani nalarnya, ikan itu ya hidupnya di kolam, kalau nggak di laut, nggak di tempat kayak gini, apalagi di dalam kelapa. Dan kamu nggak usah belajar di sini, kamu udah lulus, kamu pindah, kamu nggak diterima lagi di bumi Kudus, di tanah Kudus. Akhirnya dia disuruh angkat kaki dari tanah Kudus. Tapi karena saking logonya, Saridin karena masih senang di rumah Kudus, dia angkat kakinya, dia nggak nginjek kaki, tapi dia ngumpet. Ngumpet di mana? Di atas kotoran manusia. Ibaratnya kalau zaman dulu kan ada kamar mandi. Kalau sekarang kan nyebutnya mungkin kamar mandi ya, ada WC lah. Dia naik di atas kotoran manusia itu biar nggak nginjek tanahnya, karena nggak boleh nginjek tanah bumi Kudus. Tuh. Tapi akhirnya itu pun ketahuan nama santrinya Kanjeng Sunan Kudus, karena dia masih di tanah Kudus. Dijelasin, kok kamu masih di sini? Tanya sama Sunan Kudus. Saridin menjawab, ya kan saya disuruh angkat kaki dari tanah Kudus, saya ini udah gak nginjek tanah loh, saya nginjek kotoran manusia. Bukan itu maksud saya kamu pergi dari bumi Kudus, balik kamu ke Padi. Dan akhirnya di situ ketahuan, akhirnya beliau balik ke Padi. Pas sebelum nyampe Pati dia bingung lagi. Saya di Kudus udah nggak terima, di Pati kan nggak terima, saya gimana ya? Ketemu lagi, didatengin nama Kanjeng Sunan Kalijaga. Ditanya lagi beliau, kamu kenapa dia? Saya bingung Kanjeng. Saya salah apa tadi? Saya perasaan nurut orangnya, kok saya salah mulu ya? Jawab Kanjeng Sunan Kalijaga, lah kamu di tempatnya Kanjeng Sunan Kudus berbuat apa? Dijelasin kayak kejadian pas nimbah air segala macam. Sunan Kalijaga menjawab, ya sama jawabannya dengan Sunan Kudus. Lah kamu ini pakai nalarnya, kalau pakai nalar kan harusnya keranjang bocor, kenapa kamu bisa ngisi pakai air? Kan sekarang saya yakin sama Gusti Allah apapun bisa, kalaupun fayakun, kalau dia ngeridoin. Tapi iya menurut kamu itu nggak apa-apa, tapi menurut Sunan Kudus karena dia guru, dia sama santri-santrinya, gimana perasaannya? Sekarang kamu balik ke Sunan Kudus, kamu minta maaf. Habis itu kamu pengen saya kasih tahu cara ngeberdosa. Gimana Kanjeng? Dan akhirnya dia memutuskan untuk topo. Disuruh topo, dia disuruh tapa itu puasa tirakannya itu pakai kelapa, 2 kelapa yang ditaruh di belakang kepala biar mambang. Dia disuruh di tengah laut, tapanya itu tirakannya puasanya. Katakan, kamu tahu nggak Gim, kamu mau saya kasih tahu cara untuk bertobat, mengampuni dosa-dosamu yang kamu perbuat. Gimana Kanjeng? Untuk mengampuni kesalahan saya, kamu topo, kamu tirakan, kamu nyari 2 kelapa, kamu ikat di belakang kepalamu dan kamu pergi ke tengah laut. Gimana nggak kerendam Kanjeng? Coba saja, itu buat menghapus dosa-dosamu. Dan akhirnya Syekh Jangkung atau Saridin tadi mengiyakan dan bismillah dia melakukan hal itu, dan alhamdulillah mungkin dia akhirnya dapat
hidayah dari dapat ilham dari Gusti Allah, mendapatkan ilmu, dan dari situlah dia mulai menyebarkan agama Islam untuk memberitahu Islam itu sejatinya agama seperti apa, sholat itu artinya apa, ya segala macam, biar orang itu nggak apa harus tahu dalamnya apa, nggak cuma sampulnya. Ya dia mulai menyebarkan di situ dengan ilmu beliau. Itu sejarahnya yang disebut Raden Said Syarifuddin, atau orang Pati nyebutnya Syaribin karena susah menyebutkannya. Itu cara lakonnya yang unik ya. Kisahnya sangat unik dan penuh, istilahnya penuh makna lah. Ya. Karena sejatinya manusia dilahirkan tidak mengenal apapun. Jadi dia belajar sampai mengerti. Benar. Luar biasa. Benar. Memang kalau kita ambil dari kata sufi, memang kenali dulu Tuhanmu, baru kenali dulu siapa dirimu, baru kamu bisa kenalin Tuhanmu. Kan itu. Mungkin dari riwayat Sejakung dia ingin mengenali dulu diri dia siapa, biar mengerti Tuhannya. Seperti itu. Makanya dia sampai segitunya menimba ilmu pengetahuan. Dia nurut. Dan salah satu bentuk ketaatan murid itu. Berarti gurunya nyuruh ngalor ngidul kan itu. Nggak dipikir. Nggak dipikir 2 kali, yang nganut aja. Ada lagi? Cukup sekian ya. Karena sudah mengandung banyak makna dari kisahnya Syekh Jakung yang saya serap, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, sejarahnya sangat bagus dan wajib untuk dikenang bagi masyarakat Indonesia semuanya, dan semua masyarakat Islam harus mengetahui para ulama yang menyebarkannya, apalagi anak muda ya, harus tahu itu agar tidak ditelan dengan masa. Kalau kata saya ambil kutipan dari guru saya, salah satu guru saya, kalau kita nggak mengenal sejarah dari hanya sejarah keluarga kita itu nggak bakal tahu arah. Makanya kita harus tahu sejarah agar kita jalannya bisa tahu arah. Tuh. Mungkin di lain waktu nanti ada cerita lagi, ada tokoh-tokoh lagi yang mungkin berpengaruh di masanya. Tuh. Dan mungkin sekarang udah mulai dilupakan. Nah, hanya orang-orang yang mungkin sudah tua lah ya, yang masih mengenang itu, dan itu pun hanya segelintir saja. Sayang banget kalau misalnya sampai terlupakan setelah masa, karena banyak sekali gitu kandungan-kandungan dari sejarah tersebut yang membuat kita itu lebih mengerti. Mungkin cukup segitu aja mas sejarahnya, nanti kita lanjut lagi cerita-ceritanya lain waktu. Terima kasih atas sejarahnya yang telah dijabarkan oleh mas. Dan saya mungkin bisa bermanfaat ke saya dan ke keluarga saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden, ngopi.